Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Emitri. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum. Baiklah teman-teman, pembahasan hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang kedua, komponen atau bagian dari kurikulum. Yang ketiga, fungsi kurikulum menurut Nirgiantoro. Dan yang keempat, urgensinya kurikulum. Nah, menurut Harsono, kurikulum itu adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pengertian tersebut bahwa kurikulum itu adalah niat atau harapan yang dituangkan di dalam bentuk rencana melalui program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik. Sedangkan pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh peserta didik dan para pendidik. Nah teman-teman, setelah kita membahas pengertian dari kurikulum, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen atau bagian dari kurikulum. Yang pertama, ada komponen tujuan. Nah, setiap kurikulum itu pastinya memiliki tujuan, baik itu tujuan yang dicapai secara keseluruhan ataupun per bidang studi. Nah, yang kedua, ada komponen isi. Komponen isi itu merupakan isi dari kurikulum yang meliputi jenis-jenis bidang studi ataupun isi-isi dari bidang studi tersebut, teman-teman. Selanjutnya ada media. Nah, media itu digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan isi kurikulum kepada peserta didik. Nah, yang keempat, ada komponen strategi. Nah, komponen strategi ini merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya, hakikatnya itu bukan hanya sebagai pendekatan, tetapi strategi ini juga berguna sebagai pengajaran ataupun cara penyampaian ataupun cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, ada komponen proses belajar mengajar. Nah, dari bagian proses belajar mengajar ini diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, teman-teman. Saya ulangi lagi, berarti komponen atau bagian kurikulum itu ada 5. Pertama, komponen tujuan. Kedua, komponen isi. Ketiga, komponen media. Keempat, komponen strategi. Dan yang kelima adalah komponen proses belajar mengajar. Nah teman-teman, setelah kita membahas komponen atau bagian dari kurikulum, kita akan membahas tentang fungsi kurikulum menurut Nirgiantoro. Nah, menurut sumber-sumber yang telah saya baca, Nirgiantoro itu membagi 3 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah sebagai alat atau pedoman. Yang kedua, fungsi kurikulum sebagai penyeimbang atau pengontrol kestabilan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, fungsi kurikulum sebagai cerminan di masyarakat. Nah, setelah 3 fungsi tadi disebutkan, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, fungsi kurikulum sebagai pedoman. Nah, bagi setiap sekolah, kurikulum itu dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di sekolah, seperti alokasi waktu serta proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, fungsi kurikulum dapat mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Kenapa dikatakan begitu, teman-teman? Karena jika kita tahu kurikulum sebelumnya, maka kita tidak akan mengulang kurikulum itu pada tingkat yang atasnya. Jadi itu agar tidak terjadi pengulangan pengajaran gitu loh. Nah, selanjutnya yang ketiga, kurikulum ini jadikan cerminan masyarakat. Nah, maksudnya itu kurikulum itu disiapkan atau disesuaikan dengan seberapa butuh masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Bukan hanya di masyarakat saja, nanti tujuannya ini juga sebagai fungsi kita untuk ke jenjang akademis lain gitu, atau ke jenjang pendidikan lainnya. Jadi kita dapat menyesuaikan. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, ini di pembahasan terakhir mengenai urgensi kurikulum. Jadi setelah pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan urgensi kurikulum itu apa sih? Tuh. Jadi menurut saya kurikulum itu dapat dijadikan pedoman agar proses belajar mengajar yang terjadi antara pendidik dan peserta didik itu dapat berjalan secara efektif
dan efisien. Oke teman-teman, pembahasan tentang urgensi tadi merupakan pembahasan terakhir kita. Jika teman-teman memiliki versi urgensi lain, silahkan komen di bawah. Jika kalian suka videonya, tinggal klik tombol like dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk selalu berlangganan. Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.